Bareng Ahmed Tesario di sini, dan ini adalah opini rakyat biasa. Menolak untuk berkomentar terkait kasus yang tentang kelalaian dalam mengemudi. Ada seorang remaja yang menjadi korban perundungan. vonis hukuman ringan. 1 minggu yang lalu, kita diramaikan dengan sebuah berita seorang anak pejabat pajak Republik Indonesia yang melakukan penganiayaan terhadap seorang anak muda lainnya yang rupanya anak pengurus GP Ansor. Yang hebatnya dunia maya itu teman-teman netizen dan juga polisi mungkin, itu mereka menginfokan bahwa kejadiannya tersebut dilakukan oleh pelaku dengan inisial MARIO, saya nggak ngurus, namanya udah diekspos sama media, menemui korban bersama 4 temannya dan melakukan penganiayaan. Menggunakan Rubicon yang rupanya bodong dengan mengganti plat nomornya dan terbongkar kalau doi sebenarnya adalah anak pejabat pajak Republik tercinta ini. Nah, di sini saya akan membahas mengenai andai aku jadi anak yang punya Rubicon dan anak orang kaya, aku akan berbuat apa? Memanfaatkan privilege orang tua dan menjadikan itu sebagai modal kerja, atau malah buat malu orang tua yang sudah bekerja sebaik itu. Yakin sebaik itu? Ada yang tahu juga. Enak loh sakjane sugih. Kape mulai untuk mangan, sudah ada jajan, semua fasilitas terpenuhi. Ya harusnya kan ya udah dimanfaatkan kan, bukan mikir untuk bisa sok-sokan dan juga memamerkan apa yang sudah dipunyai. Bareng saya Ahmed Tesario di Opini Rakyat Biasa. Bangkrut, pindah ke Belanda deh akhirnya. Kata siapa jadi anak orang kaya itu enak? Loh, kata saya om, siapa bilang jadi anak orang kaya itu gak enak? Enak. Uang jajan ada, ya kan? Makan ada. Ulang tahun hadiah pertama dapat mobil, Jazz biasanya. Ulang tahun kedua dapat Rubicon. Ulang tahun ketiga dapat Harley. Yang terakhir dapat Mazda Astina, ya. Tapi katanya nggak enaknya jadi orang kaya itu sering ditinggal sendiri di rumah anaknya. Lalu kemudian di rumah cuma sama pembantu, nggak ada temennya. Anda kira anak orang biasa seperti kami tidak ditinggal di rumah? Bedanya kalian anak orang kaya dikasih fasilitas pembantu, les musik klasik, chicken nugget Kanzler. Minumannya Aqua yang kalau di Indomaret itu biasanya ditukar bayarnya 15.000. Lah kami orang biasa makannya Indomie selera. Minumnya pasti pakai biru yang 5.000-an. Sekarang masih 5.000-an. Masih pakai itu. Bagi orang-orang tua yang merintis karir dan masih biasa, mereka juga bekerja dari jam 7 sampai jam 5. Sama. Jadi jangan sok-sokan. Kami itu dari darah itu udah biasa aja. Beda sama kalian yang anak orang kaya. Jadi sebenarnya gak ada bedanya. Dan kenapa harus dibilang menjadi anak orang kaya itu tidak enak? Ya enak. Sehingga pertanyaannya, kira-kira kalian bisa bermanfaat buat masyarakat dan juga ekosistem atau enggak? Gimana kalimat saya? Mulai sok-sokan kan? Tapi rupanya ada datanya. Bahkan Harvard dan juga Columbia University sampai melakukan penelitian mengenai kenapa para anak-anak orang kaya ini malah bermasalah. Seorang bernama Sunia Luther dari Universitas Columbia pada tahun 1990 meneliti habit dan juga kebiasaan dari para mahasiswa di universitas tersebut. Dari 200 responden yang terbagi menjadi 50% kulit putih dan
latar belakang kekayaan keluarga yang menengah ke atas dan juga dibandingkan dengan 100 orang ras kulit hitam dengan ekonomi berpenghasilan rendah, menghasilkan bahwa 22% dari para anak-anak orang kaya ini mempunyai kecenderungan untuk minum alkohol, merokok, dan menggunakan narkoba yang di tingkat lebih tinggi dari mereka para orang-orang yang berpenghasilan rendah. Dalam studi lanjutannya juga, Luther menemukan bahwa siswa yang berpenghasilan tinggi ini mungkin mengalami lebih tinggi rasa kecemasan, kesulitan akademik kronis, tekanan psikologis, dan juga perilaku nakal. Nah, kenapa bisa terjadi ya? Duitnya ada, harta ada, kekuasaan ada. Kenapa mereka malah mengalami kecenderungan untuk pamer dan juga nakal? Ya menurut saya salah anaknya lah. Yang memang memiliki keturunan kaya ini kan harusnya lebih enak. Kenapa mereka suka pamer? Rupanya di penelitian ini menjadi sebuah paradoks tertentu. Ada sebuah paradoks juga yang terjadi. Karena di penelitian ini juga mereka bilang bahwa anak-anak yang dibesarkan dari keluarga yang miskin memiliki kemungkinan 3 kali lipat untuk bisa tidak berhasil pada saat mereka dewasa. Maksudnya apa? Mereka memang nakal, mereka punya kecenderungan untuk berbuat masalah, tapi mereka mempunyai kecenderungan berhasilnya lebih tinggi dari mereka yang punya penghasilan rendah. Kenapa? Koneksi, support orang tuanya, dan juga lingkungan yang mereka berada. Mereka berada di lingkungan orang kaya juga. Dan memang kesenjangan sosial terjadi di sini. Di satu sisi, anak-anak yang bapaknya berkuasa ini yang di dinas perpajakan itu, ya, sorry keceplosan, dinas perpajakan, bukan ya harusnya, bukan dinas perpajakan ya. Dinas mana? Sorry. Maksudnya anak yang bapaknya udah kaya dan istimewa ini, secara keseluruhan memang lebih egois, depresi, dan suka merusak diri sendiri. Namun mereka unggul, seringkali cukup menonjol di bidang akademik, olahraga, dan juga komunikasi lingkungan. Kenapa alasannya? Tetap lingkungan. Jadi paradoks nih. Mereka punya keberhasilan tinggi, tapi attitude yang cite. Sedangkan para orang-orang yang dari keluarga biasa ini, mereka punya kecenderungan berhasil rendah, tapi mereka kecenderungan berhasil rendah, tapi attitude yang baik-baik saja. Itu kenapa kita masih banyak nonton film mereka yang tadinya biasa aja bisa jadi sukses, itu menjadi inspirasi. Sehingga banyak juga orang-orang kaya yang sebenarnya mereka udah jadi kaya dari kecil, terus berhasil di bisnisnya, tiba-tiba dia ngomong, saya dulu pernah susah. Pernah susah. Dari lahir ketawa anjing. Dari lahir ceprot kan. Ancu, aku anak wong sugih ngono, Cuk. Paradoks ini terjadi, anak-anak berkuasa ini yang memang lebih cerdas, berbakat dan bermasalah ini bisa dinilai dari kecil sudah disuapi dengan pendidikan dan disuapi dengan beberapa koneksi dan juga lingkungan yang bermanfaat. Terjadi di Korea Selatan dinamakan dengan dinasti sendok, dibagi menjadi 4 sendok. Sendok emas, sendok silver, bronze, dan sendok tanah. Mereka membagi ini berdasarkan apa? Tingkat pendidikan yang bisa diterima oleh anak-anak tersebut. Dan itu rupanya membuat kesenjangan sosial terjadi di Korea Selatan sana. Itu kenapa Bapak Soekarno sila kelimanya tetap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saking banyaknya anak-anak bermasalah, anak-anak kaya bermasalah di Amerika tersebut, sadar nggak sih dulu kita kecil ada sebuah film judulnya Richie Rich. Yang main Home Alone tuh. Itu sebenarnya adalah campaign atau kampanye untuk bisa membuat sebuah role model anak-anak orang kaya seharusnya. Yang mana bapaknya berangkat naik pesawat pesawat pribadi, terus kecelakaan, terus perusahaannya akhirnya dilanjutkan oleh si Richie Rich dan akhirnya berhasil. Itu hanya terjadi di film. Karena kenyataannya 22% dari anak-anak orang kaya ini apabila ditinggal oleh bapaknya, mereka narkoba. Lucu banget lagi anjing, narkoba. Nah, andaikan kalian akhirnya menjadi anak orang kaya, misalkan apa yang kalian aku lakukan? Kalau saya as pebisnis clear, saya akan bantu permodalan cash flow untuk para UMKM yang ada di Indonesia, tapi dengan kompensasi saya punya share di sana.
Kan masalah pengusaha clear kan, cuman modal sama pemasaran. Kita bantu modalnya lah. Toh kita juga dapat share saham di sana. Daripada Anda beli Rubicon, Harley, iPhone 14, Galaxy S23. Ada yang kepikiran gitu gak sih? Lalu siapa biang keroknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang tuanya sendiri. Orang tua saya tuh dulu pernah ngobrol bahwa jangan sampai ngasih barang haram buat keluargamu. Kenapa? Karena anakmu akan berulah dan anakmu akan menjadi akibat dari harta haram tersebut. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan hadis, setiap daging yang tumbuh dan dari memakan harta haram, maka ia lebih pantas untuk dijilat di api neraka. Jangan-jangan anak kalian bermasalah yang para orang tua kaya ini karena memang hartanya haram. Saya ngomong yang kemarin ini ya. Ngomong kemarin pejabat pajak itu haram loh. Enggak loh. Ini kan Rasulullah. Hadis. Man ya kan? Nah, sehingga harta-harta haram yang berasal dari hasil korupsi, memplang pajak, ya kan? Ataupun harta yang sebenarnya hak sepenuhnya anak yatim, fakir, itu nggak boleh loh, nggak buat makan anak, ya. Jadi Rubicon, nggak boleh loh, ya nggak boleh loh, nggak haram buat anak. Di satu sisi pendidikan terhadap anak pun sebenarnya penting untuk kita cermati. Sebagian besar menyalahkan bukan pada uangnya atau kelebihannya, tapi pada orang tua yang terlalu memanjakan secara materi, emosional, dan terlalu tidak peduli dalam apa yang dilakukan anaknya, dan selalu menghandle masalah-masalah yang masalahnya itu di cover sama bapaknya gitu. Ya, itu membuat anak menjadi tidak bertanggung jawab rupanya. Gak sedikit sih orang kaya kampret ini melarang anak-anaknya sebenarnya juga bermain dengan anak-anaknya yang tidak selevel. Pernah gak sih kalian ya? Ih, jangan main nama itu, dia kan miskin. Ih, jangan main nama itu, dia kalau ngopi cuma di warkop. Kita kan ngopi di Starbucks. Ya kan? Beda. Senjangan itu terjalin karena orang tuanya emang udah kampret aja. Ada gak sih ibu-ibu, ngerti gak? Temennya kalian yang ibunya itu kayak sosialita itu, yang ini apa sih, jijik gitu, ada gak sih? Itu nyebelin banget kan. Kenapa? Karena kita sama-sama manusia sebenarnya, dan kita sama-sama di Indonesia, dan negara ini menganut paham demokrasi, yaitu kesamaan, share kekuasaan dan kekayaan harusnya. Terus kenapa kalian sok-sokan jijik sama orang yang kalian rasa tidak selevel sama kalian? Harusnya dengan kalian punya kekuasaan dan kekayaan, kalian bisa menanamkan nilai-nilai norma ini ke anak kalian. Hai para orang tua kaya. Kenapa? Pertanyaannya kan. Kenapa kalian mau tetap seperti itu? Kurang, kan udah kaya. Apalagi yang kurang? Kurang berkuasa. Oh iya, kalau udah kaya sih nyari kekuasaan ya. Biasanya duit udah punya ya nyari kuasa dong. Nyalek. Ya kan? Jangan serakah lah. Udah punya duit, kekuasaan, ya udah nikmatin hidup kalian aja. Bukan malah anaknya diberikan nilai-nilai kesombongan sehingga dia berbuat masalah. Khususnya kalian pernah punya teman yang anaknya yang biasanya seragam bapaknya tuh coklat gak? Pernah ya? Ih, sombong banget gak sih? Biasanya tuh pamer jabatan. Kalau ditilang tuh, bapak saya itu ini pak, gitu kerja di instansi ini. Yang seragamnya coklat tuh Pak. Ya, apalagi itu. Yang pengayom masyarakat. Pengayom masyarakat. Itu anaknya. Astagfirullahaladzim, sombongnya. Gak harus loh. Gak harus. Lalu pertanyaannya adalah anak-anak orang kaya ini harus gimana? Kita flashback jauh ke masa perjuangan Indonesia. Kalau kalian ingat nama-nama seperti Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, Tan Malaka, hingga yang terkenal seperti sekarang kayak Yusuf Hamka ataupun TP Rahmat, mereka adalah anak-anak orang kaya yang berjuang buat Indonesia. Mereka itu anak bangsawan loh. Diponegoro, Amir Syarifuddin itu bapaknya kaya raya. Apakah mereka
beli Rubicon? Nggak ada ya pada saat itu, nggak ada. Atau beli mobil mewah? Enggak. Apa mereka pamer? Enggak. Mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang memang sudah punya privilege, tapi mereka memanfaatkan privilege itu untuk perjuangan. Ya harusnya itu yang dilakukan lah. Mereka anak yang bangsawan terpandang ini dan kaya di zaman itu biasanya juga nggak rebutan cewek kan. Pernah ada cerita Pangeran Diponegoro ribut sama Imam Bonjol gara-gara cewek? Nggak pernah kan? Ini kenapa lucu banget ya? Bangsat. Itu pilihan sih. Kadang memang susah untuk bersahaja di atas semua harta yang berlimpah. Kadang tuh perlu pukulan keras dan juga kebangkrutan untuk membuat kita sadar bahwa aku harus bermanfaat buat community, buat bermanfaat buat orang-orang sekitar, dan aku harus membuat perubahan. Ada sebuah cerita dari Dewi Tanjung. Anaknya si anak singkong Khairul Tanjung. Yang mana dulu dia memulai usahanya, lalu dia bangkrut 1,8 M. Yang dia lakukan apa enggak? Berdiam diri, stres di kamar. Nangis. Lalu hari ke-6 dia keluar dan katanya dia termotivasi untuk membuat bisnis yang lebih bagus. Itu hanya bisa dilakukan oleh kalian anak-anak yang punya privilege bapaknya kaya. Kenapa? Kami menjalani bisnis rugi 1,8 M, masuk kamar merenung 5 hari, ditangkap polisi Pak kami Pak, sumpah yo. Gak bisa bayar kan. Itu utang bisa jadi seumur hidup kayaknya buat kita. Jadi manfaatkan privilege tersebut. Hai kalian yang bukan orang biasa. Kalau kalian mau negeri ini mulai membaik, harusnya kalian bisa mulai berkarya dan buat perubahan. Itu opini saya, dan saya tunggu opini kalian tentang andai kalian jadi anak-anak orang kaya, kalian mau apa? Bareng saya Ahmad Esario di Opini Rakyat Biasa.